Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, apa kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ayu Wulandari dapat menyapa Anda kembali dalam Forum Publik. Nah, Forum Publik kali ini kita akan berbicara mengenai bea cukai bagi pemulihan ekonomi Jawa Barat. Dan tentunya kami telah mengundang 3 orang narasumber yang akan berbincang mengenai tema pada sore hari ini. Yang pertama saya perkenalkan kepada Anda, ini ada Pak Basuki Suryanto, Kabid Fasilitas Kepabeanan dan Cukai. Selamat sore Pak Bas. Selamat sore. Kabar Mbak baik Ayu. sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih telah berkenan hadir ke studio. Kemudian di sampingnya ada Pak Budi Santoso, Kepala KPP MPA Bandung. Pak Budi, kabar baik juga? Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Mbak Ayu? Alhamdulillah sehat dan tentunya tetap semangat ya Pak ya. Semangat harus. Baik, tentunya di sebelahnya juga ada Pak Iwa Koswara, Ketua Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat Wilayah Jawa Barat. Pak Iwa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih telah hadir. Siap. Nah, kali ini yang mendampingi Ayu di Forum Publik berbeda nih karena ada wajah baru. Jadi ini ada Pak Ade Permadi, Kepala KPPN Bandung yang baru saja menjabat terhitung per tanggal 1 November 2022 ini. Pak Ade, apa kabar? Baik, Mbak Ayu. Dan siap tentunya ya kita berbincang mengenai Insya tema Allah. pada sore hari ini, yaitu mengenai bea cukai bagi pemulihan ekonomi Jawa Barat. Kira-kira kenapa Pak Ade? Kenapa tema ini yang diangkat untuk sore hari ini? Mbak Ayu dan penonton semua, mungkin kalau kita ambil kata pemulihan ekonomi, tentunya ada 3 hal yang sebetulnya di situ ada andil bea dan cukai. Oke. Jadi kalau kita lihat, satu adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu, kalau kita lihat itu ada 4 komponen. Ya. Satu adalah konsumsi, kemudian yang kedua investasi, yang ketiga adalah government spending, dan yang keempat adalah ekspor dan impor. Oke. Jadi komponen yang keempat ini tentunya bahwa pada bea cukai nanti adalah yang sangat memiliki andil dalam pelaksanaan di lapangan. Baik Pak Ade. Nah untuk lebih jelaskan nanti untuk obrolannya akan dipandu sama Pak Ade ya. Baik. Saya serahkan kepada Pak Ade langsung. Baik, sebelum kita mulai dengan diskusi ke Pak Bas, kemudian Pak Budi dan Pak Iwa, mungkin kita lihat video profil kegiatan Kanwil DJBC Provinsi Jawa Barat. Tanah Parahyangan. Begitulah sebutan orang untuk Provinsi Jawa Barat. Tanah yang begitu luar biasa dengan berjuta keanekaragaman nilai dan budaya di dalamnya. Jawa Barat merupakan rumah produksi bagi ekonomi Indonesia. Kondisi geografis yang strategis didukung dengan pesona alam serta SDM-nya yang berlimpah membuat Jawa Barat menjadi jantung industri nasional. Beragam jenis industri tersebar di seluruh penjuru Jawa Barat, membangun perekonomian guna menaungi jutaan asal lapisan masyarakat. Pemerintah melalui bea cukai hadir untuk memberikan pelayanan dan pengawasan guna menjaga dan meningkatkan perkembangan perekonomian nasional, memfasilitasi industri, serta melindungi segenap masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal di pasaran. Terletak di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Surapati nomor 12, kantor wilayah Bea Cukai Jawa Barat membawahi 7 kantor pengawasan dan pelayanan, yaitu Bekasi, Bogor, Purwakarta, Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, dan Cikarang. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, kami saling bahu-membahu demi terwujudnya visi menjadi kantor wilayah Bea Cukai yang terdepan dan terpercaya. Jujur, amanah, bijak, akuntabel, serta responsif menjadi nilai dasar dan moto kami dalam berkegiatan. Berbagai kemudahan kami berikan, baik fasilitas fiskal maupun prosedural. Kami berperan aktif dalam pengembangan pembangunan dan optimalisasi penggunaan pelabuhan Patimban serta Bandar Udara Internasional Kertajati yang dicanangkan menjadi motor penggerak perekonomian
sekaligus gerbang utama kegiatan ekspor impor di Jawa Barat. Berbagai kegiatan pengawasan tidak luput kami lakukan demi melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal di pasaran dan sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara. Berbagai kegiatan pelayanan dan pengawasan yang kami lakukan tentunya tidak lepas dari dukungan penuh seluruh pejabat dan pegawai kami. Pengembangan kompetensi pegawai dan peningkatan standar kualitas mutu layanan menjadi kunci keberhasilan kinerja kami dalam melaksanakan tugas. Dalam memastikan seluruh pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan, kami didukung oleh unit kepatuhan internal agar sejalan dengan nilai dan budaya Kementerian Keuangan. Kegiatan pelayanan kami telah terotomasi dalam berbagai inovasi yang telah kami ciptakan guna mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi. Dengan pengelolaan jejaring sosial secara optimal dan transparansi informasi publik yang tersaji, kami terus menghadirkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pengguna layanan dan para pemangku kepentingan. Cikarakcak Ningang Batu, laun-laun jadi legok. Berkat ketekunan, kerja keras, sinergi, serta koordinasi antar komponen unit menjadi kunci keberhasilan kami dalam meraih berbagai prestasi. Zaman yang berkembang begitu cepat dan teknologi yang semakin maju selalu diiringi dengan tantangan yang semakin kompleks. Kami memilih untuk maju dan terus berkembang, berdiri kokoh menghadapi segala bentuk perubahan, dan terus berinovasi menciptakan suatu solusi demi mewujudkan satu harapan. Bea Cukai makin baik. Ya, itu tadi video profil tentang Bea Cukai. Baik, kalau tadi kita lihat ya Pak Bas ya, ini Pak Bas kemudian Pak Budi ini kan tentu di Bea Cukai, kalau tadi kita lihat yang paling menonjol adalah salah satunya adalah fasilitas. Mungkin ke Pak Bas dulu nih sebagai Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai. Mungkin bisa Bapak sampaikan Pak, fasilitas apa saja yang kan DJBC siapkan untuk menunjang pemulihan ekonomi ini. Silakan Pak. Makasih Pak. Jadi fasilitas yang kita berikan itu ada khususnya di Kanwil Jawa Barat nih ya, yang paling banyak fasilitas yang kita berikan dibandingkan maksud saya dalam segi jumlah ya. Itu kawasan berikat ya. Kawasan berikat tuh di mana untuk industri-industri yang berorientasi ekspor ya akan diberikan kemudahan dalam hal fasilitas biaya masuk ditangguhkan dan pajak dalam rangka impor dibebaskan. Ini banyak industri khususnya di banyak industri manufaktur yang banyak padat karya ya. Khususnya di Bandung ini kan sekitarnya itu ada industri garment ya, industri sepatu itu yang paling banyak itu. Banyak menyerap tenaga kerja gitu. Dan industri lainnya juga banyak juga gitu. Kemudian ada kemudahan impor tujuan ekspor ya. Kemudahan impor tujuan ekspor, ada kita IKM yang pengelolaannya nanti di KBBC, dalam ini Pak Budi yang akan mengelola atau memfasilitasi di samping kita pada umumnya. Yang kita yang ada di Kanwil yang pengelolaannya di luar kita IKM gitu. Oke. Oke, mungkin satu-satu kita dalami ya, Mbak Iya. Ayu ya. Jadi tadi Pak Budi menyebut salah satunya adalah kawasan berikat. Berikat. Mungkin buat sebagian dari kita mungkin belum memahami betul apa itu apa sih kawasan berikat, kemudian kegunaannya apa, manfaatnya apa buat kita, terutama buat pelaku industri. Mungkin Pak Budi bisa sampaikan, Pak. Oke, terima kasih Pak Ade kesempatan diberikan. Jadi langsung saja, jadi yang namanya kawasan berikat itu adalah kalau menurut undang-undang ya, ini adalah suatu tempat penimbunan berikat
yang di dalamnya itu adalah menjalankan fungsi untuk penimbunan barang-barang yang berasal dari luar daerah pabean atau biasa kita sebut barang impor lah. Kalau istilah teknis kami kan luar daerah pabean. Jadi kalau nanti disebut seperti itu nggak paham kan, barang impor ya. Dan juga barang-barang yang berasal dari dalam daerah pabean lainnya atau kita biasa sebut barang lokal dalam negeri. Oke, bentuk barangnya apa saja? Semua di situ jenis barang. nanti yang masuk itu bisa berupa mesin, bisa berupa bahan baku, material, bisa juga berupa bahan penolong. Nah, kemudian barang-barang tersebut di dalam kawasan berikat itu akan diproses dan kemudian diproduksi. Nah, produksinya ini utamanya adalah untuk tujuan ekspor. Nah, apa manfaatnya? Ini yang penting kan, manfaatnya tadi sebenarnya sudah sempat disinggung oleh Pak Basuki. Manfaatnya ini sebenarnya pemerintah melalui Bea Cukai memberikan relaksasi kepada dalam bentuk relaksasi fiskal, ya. Bentuknya adalah penundaan pembayaran biaya masuk dan juga pembebasan atas PPN, ya. PPN tidak bayar atas barang-barang yang diimpor itu. Sepanjang nanti barang itu diolah, kemudian diproduksi dan diekspor. Sepanjang itu ya. Ketika ternyata nggak diekspor ya tentu saja kewajibannya tetap akan dikenakan. Tapi begitu diekspor tidak perlu nanti melunasi kewajiban biaya masuk, pajak dalam rangka impor. Jadi itu suatu relaksasi ya yang tentunya bisa memberikan dorongan kepada pengusaha industri dalam negeri agar bisa nanti lebih kompetitif di pasar global. Baik Pak Budi, Gitu. penundaan pembayaran biaya masuk begitu. Ada Biaya masuk. jangka waktu maksimal nggak yang diberikan jika barang tersebut lantas kemudian tidak diekspor? Oh tidak, jadi maksudnya itu kan dalam diimpor, kemudian kan diproses di dalam perusahaan itu. Semua barangnya itu kan diproses. Nah, kewajibannya untuk pelunasan itu menjadi gugur, tidak ditunda lagi ketika barang itu kemudian hasilnya diekspor. Oke. Tapi kalau kemudian barang itu dijual lokal, Ya. maka yang penundaan tadi disuruh lunasi. Oh. Suruh bayar. Nah, Karena ada jangka waktu. fasilitas ini sebenarnya dimaksudkan agar mendorong ekspor. Oke. Pemerintah itu memberi fasilitas itu dalam rangka itu. Ya, Baik. kira-kira begitu. Tapi walaupun demikian ya Pak, untuk yang tadi lokal pun tetap mendapat manfaat dalam bentuk minimal adalah penundaan ya Pak. Ya. Artinya Ya, ada jangka waktu yang mungkin buat pengusaha cash flow itu lebih apa ya, I see. lebih Terjaga terbantu lah, terjaga Ya, ya Pak. betul itu. Kalau dari sisi itu iya, karena nggak langsung bayar kan. Ya, Oke. betul. Mungkin kembali ke Pak Basuki dulu. Baik, Pak Adi. Jadi kalau tadi Pak Budi sudah menyampaikan mengenai apa itu kawasan berikat. Nah, tentunya kita juga ingin tahu Pak, dampak ekonominya sampai sejauh ini seperti apa dari apa yang sudah tadi disampaikan. Ada fasilitas penundaan, bahkan pembebasan, relaksasi tadi itu. Mungkin secara ekonomi Bapak bisa sampaikan apa sih yang signifikan di Jawa Barat terjadi hal ini? Pada waktu mengajukan permohonan izin kawasan berikat, izin KITE ya, itu mereka dilampirkan atau disebutkan sebagai persyarat kita adalah dampak ekonomi. Dampak ekonomi, misalnya ada penciptaan lapangan kerja ya, itu sekian ribu misalnya pabrik garment atau pabrik sepatu itu sampai ada yang 15.000 tenaga kerja. Benar terserap. Benar terserap itu. Otomatis kan ada dampak ekonomi. Mereka tadinya mungkin nganggur, tidak punya penghasilan, dapat penghasilan. Dari adanya tenaga kerja yang 15.000 itu, tentu di sekitar pabrik itu ada warung, rumah makan. Itu ada meningkatkan ekonomi, dampak ekonomi. Jadi perputaran ekonomi di kawasan tersebut ada gitu ya. Ada. Kemudian ada pajak penghasilan dari karyawan.
tentu pemasukan negara, ada pajak perusahaan ya, karena mereleh keuntungan, bayar pajak itu ada dampak ekonomi kepada negara ya. Termasuk ekspor yang semakin meningkat. Oh, apalagi ekspor, ada devisa ya. Ada peningkatan berapa persen itu kira-kira? Devisa nanti ada kan, tentu ada berapa nilai tambah ya, nilai tambah yang dihitung dari bahan baku kemudian diolah sehingga tentu akan ada nilai tambahnya. Ya. Ya perusahaan berbeda-beda. Mungkin nanti Pak Iwa bisa menjelaskan tuh ya. Oke. Perusahaan garment beda dengan elektronik, beda dengan otomotif. Ya, masing-masing punya persentase sendiri-sendiri. Oke. Jadi saya kira dampak ekonomi pasti ada dan sangat berdampak. Sangat berdampak sekali. Begitu Pak Ade. Oke. Mungkin sebelum ke Pak Iwa masih melanjutkan dengan Pak Basuki. Tadi kan kalau sekilas kita melihat di video juga ada kite. Mungkin buat kita yang awam nih, kite itu apa sih? Kalau kitenya Jakarta kan Betawi itu kite itu kita ya Pak. Kita, gitu ya. Orang Betawi kita. Iya. Mungkin kalau Pak Bas, apa yang dimaksud dengan kite, kemudian implementasi di Jawa Barat itu seperti apa sih Pak saat ini Pak untuk hal itu? Jadi ada fasilitas kawasan berikat, ada fasilitas kite ya, kemudian impor tujuan ekspor ya. Ya. Sama-sama fasilitas ya. Jadi kalau sebenarnya bahannya sama ya, secara pengertian awam, bahan diimpor, bahan baku, kemudian diolah ya. Lantas kemudian Diolah, dijual. digabungkan dengan bahan lain, bisa dari lokal, bisa dari impor, kemudian diekspor. Bedanya kalau KB itu, tadi tanya jangka waktunya kapan? Tidak ada kalau kawasan berikat. Oke, tidak ada Tapi kalau maksimal kita waktu. maksimal 1 tahun. Oh, 1 tahun harus sudah diekspor. Dapat diperpanjang 1 kali 1 tahun. Kalau 1 tahun belum juga, masih diberikan kesempatan untuk diperpanjang kembali 1 tahun. Jadi sampai 3 tahun. Kalau 3 tahun tidak merekspor, maka dikenakan penalti, ya wajib dilunasi gitu. Tapi kalau KB tidak gitu kan. Jadi sepanjang barang masih di kawasan berikat, ya tidak dipungut. Baru nanti kalau dikeluarkan, dikeluarkan ke lokal, baru dipungut ya masuk. Tapi tentu perusahaan nggak ingin menimbun lama-lama kan, nanti barangnya rusak, cepat busuk dan nggak dapat hasil kan. Jadi beda kita itu. Jadi kita itu harus mempertaruhkan jaminan ya. Jaminan. Kita pembebasan itu dengan jaminan. Jaminannya apa itu Pak? Ya jaminan bank garansi, jaminan custom bond ya. Dengan sejumlah nilai tentunya. Sejumlah nilai tagihan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Kalau sudah diekspor ya bisa dikembalikan gitu. Itu kalau kita pembebasan. Kalau kita pengembalian tuh ya, kita pengembalian itu kalau sudah diekspor dikembalikan ya. Kalau kita pembebasan beda dengan pengembalian ya. Kalau pembebasan berarti belum dibayar ya. Tapi kalau kita pengembalian tuh dibayar dulu, baru nanti dikembalikan gitu. Tapi sebetulnya Mbak Ayu, tadi kita itu sepertinya ada 2 jenis ya. Satu lagi kita IKM. Tadi Pak Bas juga sempat menyinggung, itu nanti di depannya Pak Bud itu kita IKM. Gitu kan, ya. Apa itu kita ya? Mungkin Pak Bud bisa menyampaikan Pak, kita IKM, kemudian apa sih persyaratannya, dan kemudian bagaimana Bapak mengelola kita IKM di KPPBC Bandung. Silakan Pak. Ya, jadi tadi kan yang dijelaskan Pak Basuki itu kita yang konvensional ya, yang pada umumnya seperti itu. Tapi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu juga punya concern untuk membantu IKM ya. Makanya ada yang namanya fasilitas IT IKM. Dari namanya saja kan sudah jelas ini. Fasilitas yang diberikan pada IKM, industri kecil dan menengah. Nah, jadi sebenarnya relaksasi yang diberikan itu juga sama. Ini di sini ada pembebasan dari kewajiban pajak, biaya masuk dan pajak ya, perpajakan ya, dalam rangka impor yang nantinya digunakan di dalam perusahaan kita itu, di TKM itu, untuk diolah, dirakit dan dipasang ya pada barang lainnya
dan kemudian diproduksi dengan tujuan memang untuk diekspor. Ya. Dan dari persyaratannya sebenarnya ini tentunya sesuai dengan namanya. Ini harus perusahaan yang dengan skala kecil dan menengah, punya badan usaha ya. Tapi bisa juga, ini juga dari konsorsium dari perusahaan-perusahaan yang kecil menengah ini, itu membentuk suatu konsorsium, mendirikan suatu badan usaha lagi, yang nanti digunakan untuk kepentingan bersama. Jadi antar perusahaan kita tadi, IKM tadi membentuk konsorsium. Kelompok gitu ya. Kelompok. Nah inilah yang nanti bisa mendapat fasilitas kita IKM juga. Dan juga bisa juga koperasi. Ya koperasi juga bisa memperoleh fasilitas kita IKM. Nah semangatnya di sini kan memang bagaimana kita bisa memberdayakan usaha kecil dan menengah yang sebenarnya mendominasi perekonomian nasional kita sebenarnya. Kok guru kita ini justru perusahaan yang kecil menengah ini sebenarnya. Dan itulah yang coba diberdayakan secara maksimal sehingga mereka bisa naik kelas. Yang tadinya belum ekspor bisa ekspor, ya. Kalaupun sudah ekspor, nanti ekspornya makin berkembang. Demikian. Baik. Untuk relaksasinya sendiri, ini kebijakan baru atau sudah lama, Pak? Maksudnya ini sudah kalau kita IKM memang sudah berjalan cukup lama ya, jadi bukan hal yang baru. Ini. Mungkin maksud Mbak Ayu, apakah ini kebijakan untuk merespon kondisi COVID? Iya saat ini Oh, setelah tidak. pasca pandemi Tidak. atau sebelumnya juga Tidak. sudah Dalam ada konteks kebijakan PEN atau seperti sebelumnya itu? sudah ada, Pak? Tidak, cuman ini sudah berjalan ya. Jadi ini sudah berjalan lama. Hanya saja ketika kita menghadapi situasi pandemi yang sulit ini kami lebih proaktif, lebih progresif lagi. Jadi kalau dulu sifatnya kan kami ini pasif ya. Kalau ada orang apply permohonan, kami layani. Betul. Tapi sekarang kami benar-benar progresif. Kami yang turun ke lapangan, kami jemput bola. Kami datangi. Oke, itu artinya kebijakan ini memang sudah ada jauh sebelum pandemi COVID-19. Betul. Bukan berarti respon dari Bea Cukai sendiri menghadapi pandemi COVID-19 begitu ya? Ya. Jadi tadi ketika COVID, teman-teman Bea Cukai lebih menguatkan kegiatan. Jadi yang semula mungkin lebih banyak menunggu, tapi ketika COVID lebih untuk aktif. lebih Proaktif. Proaktif Kami lagi ya, Pak, ya? kami proaktif, kami sering turun ke lapangan, kami dampingi, asistensi, begitu. Jadi intinya lebih daripada yang sebelumnya, karena memang arahan dari pimpinan kita agar lebih mengoptimalkan untuk membantu usaha kecil menengah. sampai saat ini kalau dari sisi jumlah, Pak, mungkin bisa disampaikan juga sudah berapa banyak perusahaan yang mendapatkan kit atau kit IKM mungkin itu, Pak? Ya, sejauh ini kalau di kantor kami memang 5 ya yang sudah mendapat fasilitas kit IKM. Namun demikian tentunya ini masih potensi bertambah karena belum lama ini saya juga sudah menerima permohonan secara tertulis untuk pengajuan fasilitas kit IKM. Ini jumlah ini tentunya akan terus kami upayakan terus bertambah. Baik. Mungkin Bapak-bapak dari Bea Cukai kita tahan dulu, Mbak Ayu. Mungkin Kita geser dulu ke Pak Iwa ya. biar Pak Iwa ini agak ada kesibukan. Iya. Ya, nanti takutnya tertidur Pak. Ya Pak Iwa ini Ketua Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat Wilayah Jawa Barat ya Pak Ade ya. Ya. Tadi mungkin Pak Iwa sudah menyimak juga ya Pak penyampaian Pak Bas, kemudian Pak Budi mengenai fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah khususnya oleh Bea Cukai dalam upaya untuk menggalakkan ekspor dan juga tadi adalah untuk menghidupkan kembali usaha kecil dan menengah. Mungkin Bapak sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat nih Pak, boleh disampaikan ke kami kita semua di sini juga sebetulnya apa sih yang sudah Bapak rasakan manfaatnya gitu kan sebagai pengusaha kawasan berikat. Apakah tadi betul yang disampaikan Pak? Jangan-jangan nggak betul itu Pak? Ya. Cukup menarik nih. Izin menyampaikan kebetulan saya dari PT KWRM Indonesia, kami dari PT KWRM Indonesia
penerima manfaat fasilitas kawasan berikat yang diberikan oleh Bea Cukai Jawa Barat. Nah, kalau kita cerita tentang manfaat, jelas sangat banyak ya. Fasilitas ini boleh dibilang sudah menjadi jantungnya perusahaan pengguna fasilitas. Nah, kenapa demikian? Salah satu mungkin beberapa contoh yang coba akan saya sampaikan di sini. Seperti identik lah kalau fasilitas kawasan berikat itu dengan custom clearance, Pak ya. Custom clearance yang kami lakukan di pelabuhan bongkar atau pelabuhan muat. Nah, salah satu contoh misalkan pada saat kami mengimpor bahan baku. Bahan baku dikarenakan di kawasan berikat ini tidak mengenal kami pemeriksaan di TPS. TPS itu tempat penimbunan sementara atau pelabuhan bongkar. Sehingga barang itu sangat akan dengan cepat. Oh gitu. Kami clearance. Oke. Kami mengenalnya dengan same day ya Pak. Oke, kalau boleh tahu ini bahan bakunya apa nih Pak? Macam-macam. Kalau misalkan di perusahaan kami di PT Kewaram Indonesia itu dari mulai benang, kain, terus chemical. Karena kami bergerak di tekstil yang integrated keseluruhannya. Contoh Jadi misalkan. kalau ini Pak De, kalau saya tambahkan langsung jalur hijau lah. Ya, gitu. jalur hijau lah. Gitu. Nggak ada sama sekali pemeriksaan fisik di TPS. Nah, di kawasan berikat itu memang kami penggunanya menyebut fasilitas premium ya dari Direktorat Bea dan Cukai. Untuk hal kecepatan custom clearance dari custom clearance ada dua manfaat yang sudah kami terima. Yang pertama itu efisiensi waktu. Barang bisa dalam begitu selesai bongkar muat dari sarana pengangkut, dalam hari yang sama bisa kami tarik ke pabrik untuk kita proses lebih lanjut. Yang kedua jelas di sini ada efisiensi dari biaya pelabuhan yang kita kenal tinggi sekali ya di Indonesia. Ini sangat luar biasa. Sewa penumpukan itu untuk kontainer 40 feet itu udah di atas 900.000 lah Pak. Itu double. Hari berikutnya kena penalti. Bayangkan kalau kami tidak menggunakan fasilitas ini ya. Iya. Itu kami mengalami itu karena sebelumnya kami bukan penerima fasilitas kawasan berikat. Jadi perbedaannya sangat signifikan kami terima. Itu dari segi custom clearance. Kemudian dengan fasilitas yang kami miliki memungkinkan kami berkolaborasi dalam sistem skema kerja sama yang diikat dalam subkontrak nih. Misalkan biasanya kami lakukan subkontrak itu apabila didorong biasanya dua kondisi nih. Yang pertama order yang over kapasitas itu bisa kita serahkan ke perusahaan-perusahaan lain. Masih dalam satu kawasan berikat itu atau bisa kawasan berikat, atau bisa bukan? non kawasan berikat, bahkan bisa kita alihkan order itu ke IKM. Tetapi mungkin Pak, kalaupun misalnya subkon tadi itu di wilayah bukan kawasan berikat, apakah fasilitas yang melekat itu artinya tadi pemeriksaan tidak itu tetap mendapatkannya karena pengampunya tetap yang dari kawasan berikat. Boleh. Oke, baik, Boleh. tapi jawabannya ditahan sebentar ya Bapak-Bapak. Setelah yang satu ini pemirsa kita akan kembali lagi, pastikan Anda masih bersama kami dalam Forum Publik. Mari Pak. Mari. Ini kan suka warna air. Wangi banget. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih.
Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo kita kembali ke lab. Ayo segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Keluarga berencana. Semua pasti gagal, palsu. Berhitung, mulai. Pengen lihat talk show yang gak itu aja? Pengen nonton humor segar? Bareng Sule, Ogi dan kawan-kawan? Daripada hambar, mending kita nobar. SOE Show, pukul 17 hanya di TVRI Jawa Barat. Kan ada 3, kok ujungnya di 2? Coba lagi. Mari Pak. Mari. Iya, ini kan suka warna air. Ah, wangi banget. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Forum Publik dan kita kembali lagi tentunya masih membahas mengenai Bea Cukai bagi pemulihan ekonomi Jabar. Masih bersama ketiga narasumber kami di sini ada Pak Basuki, Pak Budi dan juga Pak Iwa. Tentunya juga Ayu kali ini didampingi sama Pak Ade Permadi. Pak Ade, tadi ada jawaban yang tertunda ya? Iya. Silakan boleh dilanjutkan lagi Pak. Jadi kalau Pak Iwa tadi sebetulnya sedikit mengulang ya Pak. Iya. Tadi menyampaikan bahwa kegiatan di kawasan berikat itu boleh disubkonkan tanpa menghilangkan manfaat sebagai melaksanakan kegiatan di kawasan berikat. Mungkin sampai di situ Pak, silakan dilanjutkan Pak. Ya baik. Terjadi sinergis ya antara kami penerima fasilitas kawasan berikat dengan perusahaan sesama fasilitas kawasan berikat atau perusahaan lain yang non kawasan berikat.
Untuk contoh misalkan kami di PT Kewaram Indonesia, kami ada divisi kain renda nih. Kain renda itu lembaran, kadang-kadang perlu kami potong. Nah, pengerjaan sederhana, potong itu bisa kita alihkan ke IKM, industri kecil atau menengah. Bahkan di kami, alhamdulillah PT Kewaram Indonesia berhasil membentuk mikro bahkan. Home industry tadinya sekarang sudah berbadan hukum. Misalkan dalam bentuk CP atau apa, karena terus kita kasih order. Otomatis perusahaan ini tambah besar. Ada yang tadinya dari rumah sekarang sudah punya bangunan, Pak. Itu alhamdulillah sekali itu, Pak. Alhamdulillah. Ya betapa multi efeknya itu banyak sekali dari fasilitas ini. Dan mungkin yang terakhir, mungkin dari sekian banyak ya saya coba 3 saja ini. Yang terakhir mungkin ini fasilitas ini kenapa begitu apa istilahnya manfaatnya luar biasa, yaitu yang tadi disampaikan beliau-beliau ini. Kami dapat penangguhan biaya masuk, PPh PPN atas impornya tidak dipungut pada saat importasi barang. Dan tidak hanya sekedar atas barang impor. Barang lokal pun apabila kami memberi bahan baku, mesin, peralatan lainnya yang berhubungan dengan proses produksi itu sama sekali PPN dan PPNBM-nya nggak dibayar. Nah, dengan adanya fasilitas fiskal, apa istilahnya dari biaya masuk, PPh, PPN, impor tidak ditangguhkan dan tidak dipungut ini, otomatis itu akan sangat membantu ya di sini cash flow perusahaan yang tadi ya Bapak sampaikan kembali. Jadi kami tidak pada saat impor, istilahnya uangnya bisa ditabung nih gitu loh, bisa ditabung untuk kepentingan kita yang lain. Nah di sini cash flow kita jauh lebih terjamin di kawasan berikat itu karena biasanya importasinya luar biasa Pak ya. Satu perusahaan itu besar sekali. Itu bayangkan kalau kita harus bayar biaya masuk PPh PPN itu akan tersedot ke sana. Sementara dengan adanya penangguhan otomatis itu bisa kami keep untuk kepentingan yang lain. Hingga proses produksi lebih terjamin. Tadi cash flow kami lebih misalnya lebih aman lah. Kita maintenance-nya di perusahaan lebih fleksibel. Baik, fasilitas ini sama Pak Iwa sudah diketahui sejak berapa lama? Kami PT Kewaram ini menggunakan fasilitas dari Desember 2003. Oh, memang udah lama ya. Udah lama sekali ya. Sudah 19 tahun, Mbak. Baik, dan kalau misalnya melihat kebijakannya, relaksasinya, selalu ada perubahan tidak? Pasti ya, pasti karena kami di asosiasi ini merupakan partner seiring sejalan dengan bapak-bapak ini dari Bea Cukai. Biasanya yang terakhir ini lebih mengakomodir kepentingan kami dunia usaha, karena kalau tidak akan susah nih kita bergerak. Tercatat dari 2018 itu ada PMK 131 itu sangat merubah Pak ya. Dulu Bu ada kurang lebih 40 lebih izin tuh. Banyak sekali. Banyak sekali, sekarang cuma 3 aja. Wow, langsung dirampingkan langsung jadi 3. Dirampingkan. Pengajuan kawasan berikat itu 3 plus 1 jam sekarang. Efisien sekali waktunya ya. 3 hari di beliau, itu setelah semua komplit, dan 1 jam itu di Kanwil. Dan waktu misalkan selesai kita presentasi, dalam waktu 1 jam, kita bisa kalau sudah tidak ada kekurangan, pulang itu udah buat skepnya. Ini kira-kira kebijakan ini telah diketahui pengusaha-pengusaha tidak sih? Ya mungkin dengan media ini ya, kami berharap kami dari asosiasi sebagai kepanjangan tangan juga dari Direktur Bea Cukai dalam hal ini juga ikut mungkin dalam kesempatan ini mensosialisasikan. Ini ada fasilitas yang luar biasa nih. Gitu. Menyambung dengan tadi Mbak Ayu sampaikan. Sebetulnya kalau nanti mungkin bisa dari 2 sudut pandang ya Pak ya. Dari sudut pandang pengusaha kan tadi sudah kelihatan kawasan berikat ini kan mampulah memberikan pengungkit ya untuk kegiatan usaha, entah itu cash flow dan sebagainya. Nah menurut Pak Iwa, apakah kawasan berikat di Jawa Barat ini jumlahnya sudah mencukupi atau mungkin bisa ditambah lagi atau bagaimana? Dan nanti mungkin pandangan Bapak pada Bea Cukai juga, kalau kawasan berikat itu dikembangkan apakah memungkinkan juga kan tetap karena Bea Cukai itu ada aspek pengawasannya sehingga nanti apakah nanti dari sumber daya manusia bisa tetap menjaga itu. Tapi ke Pak Iwa dulu. Ya baik, sepengetahuan kami sekarang itu kurang lebih per bulan Oktober ini udah 612 ya Pak kawasan berikat yang ada di Jawa Barat, dan ini sebuah populasi dibandingkan dengan provinsi lain itu terbesar ada di kita di sini di Jawa Barat. Di bawah pengawasan beliau sendiri kurang lebih ada 58 perusahaan kawasan berikat, dan menurut hemat kami sih ini sudah cukup banyak ya di kawasan berikat. Adapun mungkin nanti apakah perlu atau tidak itu kembali ke sebetulnya pelaku bisnis, karena
fasilitas ini kan pilihan. Ya. Disesuaikan dengan kepentingan, keperluan mereka juga dalam, oh ini saya lebih cocok apa dengan kita misalkan. Ya mereka akan lari ke kita. Ya kalau kami sih senang-senang aja kalau fasilitas kawasan berikat terus bertambah, itu menandakan ekspor kita pasti berkembang. Gitu kan. Salah satu indikasi sederhana tuh, karena teman-teman yang mayoritas kegiatannya ekspor, sekarang tuh lari ke kawasan berikat. Gitu. Kami dari segi asosiasi ya senang-senang aja kalau ditambah ya. Tapi mungkin Pak Bas atau Pak Budi bisa melihat dari sudut pandang Bea Cukai pengembangan kawasan berikat itu nanti akan seperti apa? Apakah masih memungkinkan atau seperti apa Pak? Baik, saya dulu Pak Budi ya. Jadi kalau misalnya apakah kawasan berikat itu bisa berkembang, bagaimana ketersediaan SDM ya. Bea Cukai itu tidak membatasi. Kita itu mengakomodir kepentingan berusaha. Mau tambah berapa kita siap, tinggal kita fasilitasi. Misalnya kalau zaman dulu, zaman konvensional kan ini, Bea Cukai ya adanya di Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak. Kalau yang nggak paham, awam, Bea Cukai kok ada di Bandung, ada di Tasik, gitu. ada di Bogor. Heran kan? Itu kan baru belakangan ini ada Bea Cukai Cikarang, Bekasi. Bea Cukai nggak ada Mungkin pelabuhannya gitu ya, Pak? Bea Cukai Cikarang kan? Di Tasik juga baru tahu kan. Iya, Pak. Tasik ada. Gitu kan? Apain aja. Mungkin suatu saat nanti di Sukabumi, di mana di Sumedang gitu kan. Kalau di situ ada daerah industri yang menggunakan fasilitas kawasan berikat, ya kita bisa dirikan kantor baru di situ. Patimban nanti suatu saat akan kita dirikan kantor. Oh, jika ada permintaan terlebih dahulu begitu? Ya, maksudnya ada daerah yang perlu kita layani, perlu kita awasi, ya baru kita nanti bisa kita dirikan kantor baru. Seperti itu. Jadi kita Bea Cukai nggak masalah. Kalau pegawai kurang kita bisa minta kantor mana untuk di drop ke sini. Kalau perlu kita rekrutmen pegawai baru. Baik, gitu. itu Jadi artinya Pak Ade tidak menutup kemungkinan suatu waktu untuk kawasan ini akan semakin berkembang dan bertambah. Betul. Begitu ya. Gimana Pak Budi? Ya, menambahkan aja apa yang disampaikan oleh Pak Basuki. Pertama betul kita akan fungsi kita kan industrial assistant. Salah satu peran kita itu industrial assistant. Artinya kita mendorong industri untuk terus berkembang dan maju. Jadi tidak masalah jika industri itu semakin berkembang, itu malah berarti semakin bagus. Bagi perekonomian nasional. Yang kedua, kami kan selalu menggunakan istilah manajemen resiko. Ya, dalam setiap pelayanan kami dan pengawasan kami selalu mengedepankan manajemen resiko. Kalau enggak, misalnya berapa ribu kontainer yang harus kami periksa tiap hari, kan nggak mungkin Pak. Betul Pak. Berapa butuh SDM kita kalau mau memeriksa kontainer. Manajemen risiko ini penting untuk menentukan mana yang kita prioritaskan untuk dilakukan pemeriksaan, mana yang tidak perlu berdasarkan profil. Kalau profilnya bagus, rekam jejaknya bagus, ya kita nggak perlu repot-repot mengedepankan pengawasan atau pemeriksaan. Nah, dalam konteks kawasan berikat ini, kami juga ada namanya fasilitas lagi yang namanya kawasan berikat mandiri. Apa itu Pak? Kawasan berikat mandiri ini suatu fasilitas lagi yang diberikan atas wewenang kepala kantor. Nanti kepala kantornya misalnya saya ini ya, kepala kantor. Kalau berdasarkan hasil profiling, ini kawasan berikat ini ternyata punya kepatuhan yang tinggi. Ya, rekam jejaknya bagus, kemudian produksinya juga konsisten. Usahanya juga sehat ya, berjalan sehat. Ini kami berikan kawasan berikat mandiri, berarti dia nggak perlu ada pegawai kami yang ada di situ. Dia bisa melaksanakan proses misalnya buka segel, penyegelan itu dilakukan sendiri, tidak perlu nanti memanggil petugas Bea Cukai untuk melakukan. Jadi diberikan kepercayaan berdasarkan manajemen resiko, kan begitu. Jadi di situ akan selain kawasan berikatnya sendiri, juga kawasan berikat mandiri. Pertama ini tentunya akan memudahkan bagi pengusahanya dari sisi waktu, efisiensi waktu dan biaya. Kemudian dari kami
ini juga mengurangi beban kami harus menempatkan SDM tadi. Kalau setiap kawasan berikat nanti berkembang terus, kami harus menyediakan SDM kan repot juga kan. Nah, ini dua hal itu yang menjadi concern-nya ketika ada fasilitas kawasan berikat mandiri. Baik, Mbak Ayu, tadi kita sudah ke fasilitas ya, kawasan berikat, kita IKM. Sebetulnya kalau yang saya ikuti sebetulnya teman-teman Bea Cukai juga bapak-bapak di sana itu juga melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan usaha mikro kecil menengah ya Pak Basuki. Mungkin Pak Basuki nih yang bisa menyampaikan kegiatan-kegiatan apa di samping yang tadi itu fasilitas yang untuk mengembangkan kegiatan usaha kecil dan menengah tadi Pak. Mungkin bisa Bapak sampaikan. Baik Pak Ade. Jadi di samping kita melakukan tugas yang ibaratnya udah konvensional rutin ya seperti Pak Budi sebutkan tadi dengan menjemput bola gitu kan. Iya Pak. Nah, kita juga kalau di Kanwil itu nanti di pelayanan juga ada sendiri namanya ya. Di Kanwil Jabar itu ada istilahnya rumah solusi ya. Kalau di pelayanan kalau nggak salah klinik ekspor ya, nanti bisa dijelaskan tuh. Jadi masing-masing punya tusi, punya amanah ya dalam rangka meningkatkan itu tadi ya. Usaha kecil menengah UMKM ya. Kita bisa mendatangi ya atas permintaan perusahaan untuk memberikan asistensi bagaimana terkait dengan prosedur ekspor ya. Bagaimana untuk misalnya pendekatan dengan buyer di luar negeri ya, karena kita juga punya perwakilan atas di Singapura, Hong Kong, Jepang ya. Itu pernah kita lakukan dengan melakukan business matching istilahnya kan. Jadi dari sini mereka dikumpulkan kita melalui virtual Zoom ya. Kemudian di sana juga atas kita dengan membawa calon-calon buyer gitu kan. Nanti di situ ditampilkan contoh-contoh produk mana yang kira-kira akan menjadi pasar. Kalau misalnya tertarik akan mengirimkan contoh gitu kan. Nah, itu. Pak Bas, menyangkut klinik tadi itu ya, artinya kegiatan untuk membantu dengan atas di tadi di Singapura dan sejenisnya. Memang yang mungkin Bapak bisa sampaikan atau ceritakan kepada pemirsa di rumah mungkin ini kan sebetulnya salah satu hambatan ya kegiatan ekspor terutama untuk UMKM itu adalah pengetahuan bagaimana mekanisme melakukan penjualan, kemudian bagaimana keamanan nanti kalau saya udah kasih ke sana nanti uangnya bisa masuk seperti apa. Mungkin Pak Bas bisa sampaikan di sini. Sebenarnya mereka itu sebenarnya sudah melakukan ekspor ya. Iya. Ya Pak Ade ya. Tapi biasanya melalui pihak lain, pihak ketiga, nggak melalui misalnya langsung deklarasi sendiri. Saya sebagai PTA, misalnya PT Basuki atau PT Budi, tapi dia melalui PT orang lain, ya, melalui PT orang lain. Menurut mereka tidak masalah karena yang penting mereka kan dapat untung, barangnya laku. Cuma barangkali dari segi hak-hak yang atau keuntungan yang diperoleh masih perlu ditingkatkan kalau berani langsung sendiri. Cuma biasa mereka tidak mau ribet atau mungkin volumenya masih kecil sehingga harus digabung dengan barang lain. Sedang kalau sendiri mungkin masih terbentur dengan misalnya masalah kontainer, walaupun juga ada fasilitasi untuk digabungkan dengan ekspor konsolidator. Itu ada juga itu. Nanti kalau cerita itu tentu panjang lagi tuh, ada segmen berikutnya gitu kan. Ini tapi paling enggak kita juga dorong supaya mereka itu berani itu loh. Saya sebagai eksportir, saya sebagai PTA yang sudah mengekspor dan tidak perlu takut kena pajak gitu kan. Kadang-kadang mereka takut kena pajak. Wah, nanti saya ngurusan pajak, belum udah lapor SPT, lapor ini macam-macam. Kadang-kadang kalau bikin PT nanti ada orang datang apa gitu kan. Kadang-kadang itu kita dorong supaya ayo berani tampil sendiri gitu. Nah, di kesempatan ini mungkin Pak Basuki atau Pak Budi bisa menyampaikan bagaimana nih kalau ada UMKM yang kebetulan sebetulnya dia punya potensi, tapi belum tahu nih gimana untuk melakukan ekspor. Mungkin bisa Pak Budi sampaikan. Silakan Pak Budi. Oke, jadi memang di setiap kantor pelayanan ya itu
pasti punya yang namanya klinik ekspor. Klinik ekspor tadi itu. Klinik ekspor. Jadi di sini klinik ekspor ini memang punya fungsi untuk edukasi, ya, sosialisasi, termasuk juga asistensi kepada masyarakat, khususnya yang ingin melakukan usaha yang terkait dengan ekspor. Ya, jadi ini memang ada, dan program kita tentunya adalah utamanya ada dua hal ini, Pak Ade dan Mbak Ayu. Pertama, kami kan punya program untuk UMKM itu ada fasilitas kita IKM. Jadi kalau yang perusahaan-perusahaan kecil menengah, yang dia itu orientasinya ekspor, tapi dia juga mengimpor bahan baku, itu layaknya diberi fasilitas kita IKM. Karena bahan bakunya inilah yang nantinya diberi insentif. Untuk tidak membayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impornya. Tapi kalau dia memang tidak ada bahan baku yang harus diimpor dalam rangka membuat produksi yang akan diekspor, ya kami tetap akan dampingi, akan support, ya. Untuk yang kalau dia belum pernah melakukan ekspor, ya ini akan ekspor yang pertama kali. Kita dorong agar dia berani naik kelas, yang tadinya cuman dia itu bermain di area lokal, macan kampung, tapi bisa untuk berani ekspor. Nah, kalau yang sudah ekspor pun bisa dikembangkan tujuan ekspornya, kan, melalui dukungan kami. Stigma yang selama ini melekat bahwa urusan di bea cukai atau urusan di instansi itu pasti ruwet. Ini yang mestinya dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa tidak seperti itu, ya. Dan gratis ya Pak? Gratis, tis, ya, gratis. Jadi terus kami juga akan dengan sangat senang hati akan membimbing dan mendampingi jika ada yang berminat untuk naik kelas tadi, ekspor atau mengembangkan ekspornya. Kemudian yang kedua, permasalahan UMKM ini juga adalah masalah modal. Biasanya kan mereka modalnya terbatas, ya. Betul, Pak. Terbatas, namanya juga usaha kecil menengah. Nah, kami juga bisa dalam artian mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Di sini ada LPEI, ada perbankan, yang bisa kami lakukan mediasi untuk mensupport dari sisi pembiayaan. Kemudian dari sisi edukasi aturan kami siap. Kami ada program-program untuk sosialisasi yang terus-menerus kami lakukan. Kemudian dari sisi pemasaran yang tadi disinggung oleh Pak Basuki, ini juga menjadi suatu masalah. UMKM ini kan biasanya memang dia bisa aja memproduksi, tapi memasarkan ini kan masalah. Kemana? Nggak punya networking juga. Ke luar negeri nggak punya networking. Nah, ini yang juga kami bisa bantu, baik secara mandiri oleh Bea Cukai maupun dengan kolaborasi dengan instansi terkait lainnya. Karena instansi yang lain juga rata-rata punya kok program untuk membantu UMKM, untuk membantu IKM. Kalau kami bisa dengan melalui perwakilan kami di luar negeri tadi yang disebut Pak Abbas, business matching. Jadi kalau misalnya cocok komoditinya, nanti permintaan buyer seperti apa, di sini bisa memenuhi speknya, ya kenapa tidak? Ini bisa kami sambungkan dan akhirnya bisa terjadi transaksi yang mengakibatkan ekspor. Kira-kira begitu. Paket komplit Mbak Ayu. Nah, jadi untuk kegiatan mendukung ekspor UMKM itu kalau kita lihat tadi penyampaian Pak Budi itu adalah paket komplit dari mulai manajemen, kemudian modal dan juga business matching tadi itu ya Pak ya, untuk mencarikan siapa sih pembeli-pembeli yang potensial di luar negeri. Baik Pak Ade dan Bapak-Bapak sekalian, waktunya terbatas dan kita sudah berada di penghujung acara. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Basuki, Pak Budi, Pak Iwa, dan tentunya juga Pak Ade yang telah menemani perbincangan kita dalam forum publik kali ini. Nanti kita ketemu lagi dengan pembahasan lainnya yang tentunya lebih menarik. Sampai jumpa dalam forum publik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Belum sampai close.